kita create tabel. Bagaimana kita membuat suatu tabulasi tabel. Di sini kan ada objek ya. Di sebelahnya objek ada tipe, sebelahnya tipe ada layout. Jadi tabel ada di mana? Ada di sebelahnya objek. Insert table. Di sini ada body row, ada kolom, header rows, footer rows. Kalau body row itu berarti dia isinya, kolom itu jumlah kolomnya, kalau body row tadi jumlah baris ya. Header rows itu berarti dia baris judul, kalau footer row itu baris footer, baris bawah. Kalau judul kolom berarti ada di header row ya. Kita bikin standarnya adalah yang minimal kan 2. Footer umpamanya di total 1, gitu kan. Umpamanya body row umpamanya 4. Kolomnya kita bikin 4, maka dia akan tercipta seperti ini. Kalau kita drag dan kita bold kan, ini nanti dia nggak akan bisa ke bawah. Kenapa ini? Karena ini ada header row. Kalau ini body row, ini footer row. Di sini kita bikin nomor, nama, pekerjaan, status. Di sini biasanya kalau di PPS kan di sini judul kolom, nomor kolom. Nah, di sini jumlah. Ada jumlah. Kayak di sini jangan nama lah. Jumlah apa? Umur lah, kepemilikan mobil. Handphone aja lah. HP, boleh lah. Menggunakan HP, ini kepemilikan laptop. Nah, ini jumlah. Ini kan kita, kalau ini kita di kanan match ya. Nah, kalau mau tengah ya ini. Di sini, ini sama standar. Kemudian kalau kita ingat, kalau mau ngelihat tampilan apa namanya? Tampilan yang hasil print-printannya pencet huruf W. Tapi ingat jangan di dalam sini. Kalau di dalam sini ya kita pencet W ya tulisannya ketulis W dia. Harus diklik dulu di luar baru W. Nah, ini normalnya itu tabel itu border ya. Istilahnya bordernya itu akan tampil seperti ini. Bagaimana setting bordernya? Pertama, kalau kita klik seperti ini, kemudian di sini kita lihat ada yang warna biru ya. Ada warna biru, ada yang hitam kayak saya. Nah, itu yang biru itu artinya yang aktif. Yang aktif itu maksudnya adalah yang akan kita atur. Apa yang diatur maksudnya? Yang diatur ketebalannya, yang diatur warnanya, yang diatur ada atau tidaknya gitu. Ketika ini yang biru kotak, kalau yang sudah familiar sama Microsoft Word, berarti ini apa? Outside border ya. Berarti garis yang di luar nih, shoot ini gitu kan? Garis yang di luar. Ini kalau dalam standar tabel, biasanya kan kalau tabel kita kan sekarang kan tidak ada lagi garis yang ini ya, garis yang berdiri. Kalau garis yang mendatar masih. Kita hilangkan dulu yang garis yang mendatar, kita pilih yang garis tegak dulu. Garis tegak kan kita mau hilangin nih. Caranya gimana? Kita klik yang tegak, dibiruin. Yang biru-biru nih. Habis itu kita bikin 0. 0 itu berarti bordernya tidak ada. Maka hilang dia kan. Kemudian umpamanya kita mau bikin,
Yang atas itu, nah ini kita hilangin semua, berarti ini tidak ada garis yang kita pilih. Yang atas itu kita mau bikin double strike, tick tin. Nah, ketika kita pilih ini, maka dia akan seperti ini. Kok nggak nampak? Iya, karena tebalannya cuma 0,353. Kita ubah jadi 0,75. Nah, masih nggak nampak? Zoom aja tuh. Nah, nampak kan? Nah, itu untuk pengaturan tabel. Jadi ingat, di sini ya, yang biru berarti yang aktif. Kalau kita yang aktif itu ya tergantung dari kita ininya, pilih apa istilahnya, memilih selnya itu. Kalau kita pilihnya ini berarti yang aktif ya atasnya yang atas ini, yang atas. Yang ini sebagai tengah, yang ini sebagai bawah, ini tegak kanan, ini tegak kiri, ini tegak tengah. Tetapi kalau kita milihnya ini ya ini yang atasnya cuma ini aja. Yang ini berarti nggak kena. Oh ini kita bikin 0, gitu kan? Ya hilang yang ini yang kita yang kita pilih aja. Gitu. Jadi pastikan terpilih semua, baru kita ini. Bagaimana cara gampangnya? Kalau seperti itu kan kita capek ya. Aduh, mesti kayak gitu lagi. Cara gampangnya adalah membuat style table atau style cell. Style cell ini pertama kita di sini. Ini namanya style cell. Di sini kita bisa akses di sini. New cell style. Cell itu apa sih? Cell itu musuhnya Dragon Ball, bukan. Cell itu adalah satu baris satu kolom. Ini. Ini namanya satu sel. Ini 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 satu sel. Satu baris, satu kolom. Nah, untuk menerapkan sebuah cell style, kita tinggal pilih aja. Kita bikin new cell style. Based on-nya terserah. Kalau kita mau shortcut, silahkan. Shortcut itu nanti jadi ketika kita bikin tabel yang begitu banyak, kita nggak perlu ini klik override, nggak usah. Jadi tinggal pakai shortcut langsung otomatis. Kalau shortcut biasakan dengan Ctrl Shift Alt Command itu kan. Salah satu banyak A. Gitu. Nah, ini tinggal tambahkan aja di sini. Nggak mau dia. Nah, di sini juga apa namanya? Ada paragraph style. Seandainya di dalam selnya itu kita mau masukin paragraf. Contohnya kita bikin new paragraph style ya, isi tabel. Dia Arial, oh ini jangan isi tabel, isi header ya, header tabel aja, header tabel. Artinya judul ya, judul tabel. Kita bikin dia bold, kemudian rata tengah. Rata tengah ada di mana? Di indent and spacing. Ini left kita ubah menjadi center. Kemudian bullet and numbering pastikan tidak ada, hyphenation pastikan tidak ada, tabs pastikan kanan kirinya ujung-ujung. Nah, kita okekan kalau sudah. Nah, jadi ini cell style-nya kita namakan sebagai tabel header. Nah, untuk teksnya, ini justification, teksnya berarti biasanya apa? Line center ya. Line center artinya dia atas bawahnya nanti di tengah dia. Nah, kemudian stroke and fill yang kita perlu perhatikan. Pertama, garis tegak dulu. Garis tegak itu kan 0. Kita bikin 0, kita color-nya non. Nah, ini nggak perlu lagi, cell fill-nya nggak usah. Oke. Kemudian garis atas bawah. Atasnya umpamanya ini karena header, atas bawahnya adalah type-nya tick tin. Color-nya hitam aja, registration. Overprint stroke jangan lupa.
Tujuannya apa? Supaya ketika sudah ada garis sebelumnya dia otomatis overprint. Overprint itu langsung ini. Nah, kalau sudah, kita ini kan aja kita okekan. Nah, habis itu apa? Kita tinggal terapkan di sini. Kita drag, kita terapkan header table. Nah, maka dia otomatis langsung menyesuaikan. Begitu kita bikin table baru, pokoknya gini kan, insert table, kita bikin table baru, ketika kita terapkan tabel header, maka dia otomatis langsung menyesuaikan. Langsung sama. Nah, begitu juga seumpamanya kita bikin body style-nya, body tabel, cell, new style, ini isi dalam ya, isi dalaman. Isi dalaman kita bikin paragraf style-nya sama Arial ya. Ini dalaman tabel. Arial 12. Kalau tadi bold, kita dalamannya kita bikin regular. Alignment-nya biarin left. Jangan lupa hyphenation dihilangin. Terus bullet numbering-nya non, udah oke. Kemudian jangan lupa stroke fill-nya untuk yang mendata berdiri tegak tetap kita nolkan. Non, oke. Untuk yang ingat ya, kalau dalam tabel itu yang biru berarti yang aktif kita atur. Kemudian garis itunya kita atur 0,75 warna hitam. Tipenya yang biasa aja, solid. Nah, kalau sudah isi dalaman oke, kita klik. Nah, kemudian di sini kita samakan menjadi isi dalaman. Ketebelan ya. Kita cell option-nya dulu. Isi dalaman tadi ketebelan 0,75, kita bikin 0,25 aja. Nah, ya otomatis ya. Terus kemudian kita atur juga footer-nya, new cell style, footer. Kemudian paragraph style-nya juga kita ganti footer tabel dengan ininya sama ya, Arial. Oke, kalau udah oke, simpan. Kemudian jangan lupa stroke and fill. Kalau footer berarti tegak tetap 0. Terus barisnya jangan lupa baris atas berarti yang biasa ya. Illustration solid. Baris bawah itu berarti yang register ini yang tick tin tapi yang kebalik tintik. Nah, kalau sudah putar tabel udah pengaturan oke. Nah, kita taruh di sini sebagai footer. Ini satu. Terus kalau mau bikin baru, kita mesti itu dong. Ini kan bold dulu, gitu dan sebagainya, ya kan? Nah, supaya lebih mudah, kita bikin style table. Kalau tadi style cell, sekarang style table. Style table itu fungsinya adalah new table style. Kalau tadi cell-nya, ini table-nya. Kita bikin pengaturan table 1 lah ya. No table based on table style. Header row ini kita pasang table header, footer row ini kita pasang footer. Ini cell style-nya. Left column sama right column, kalau seandainya kita kolom kiri, pokoknya di tengahnya, pokoknya di dalam tabelnya ini kita bedakan selnya ada 2. Nah, ini bisa kita atur left column, right column-nya. Nah, body row-nya ini kita masuk ke dalam isi dalaman ya. Kalau seandainya sebelah kirinya beda, nanti kita bisa masukin lagi. Pokoknya di sini new style-nya beda. Contohnya kan kalau di DDA itu di dalam kan ada angka ya. Kalau angka kan rata kanan dia. Kalau yang di kolom nama kecamatan kan rata kiri.
Nah, ini bisa kita bedain di left column atau right column-nya. Nah, ini pokoknya terus kemudian row stroke. Row stroke itu seandainya gini, kalau dalam tabel itu kita bedain, pokoknya belang-belang ya, belang-belang. Nah, itu nanti kita pakai ini, every other row, berarti dia belangnya kayak zebra, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah, kalau every second row berarti hitam-hitam, putih-putih, hitam-hitam, putih-putih. Nah, atau every third row berarti hitam-hitam, putih-putih, putih-putih. Kalau custom row, itu mau berapa sekali silahkan. Nah, ini untuk other row kita bikin, umpamanya first one row kita kasih warna biru, umpamanya gitu kan. Ini stroke ya, sorry, bukan ini. Jangan. Kita bikin yang fill. Kalau yang tadi stroke, bedanya stroke sama fill apa? Stroke itu pinggiran, nah kayak kalau di pizza itu cheesy bite-nya, sosisnya, gitu kan. Kalau fill itu adalah topping tengahnya. Nah, di sini ada yang jual pizza 100.000 4 biji, ya, 4 kotak. Silahkan dibeli. Nah, di sini kalau fill itu kan ini every other row, pokoknya warnanya biru, next row warnanya putih, gitu kan. Nah, ini pokoknya di sini. Nah, kalau kita udah oke kan, ini pokoknya tabel ini kita mau setting sebagai tabel itu tabel 1 ya udah. Nah, ini otomatis dia. Feeder ini langsung pokoknya di sini nomor. Ketika kita tulis nomor ya dia di tengah. Nomor asem 2, asem 3. Nah, ini footer juga tebal. No, asem 2, asem 3. Nah, ini di sini apa? Di sini kan pokoknya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini bla 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 bla. Nah, sini kayak gitu kan. Nah, terus sebenarnya fungsi pokoknya di sini kita mau bikin sebenarnya apa namanya, kiri ini bagusnya rata tengah. Ya udah kita tinggal update aja di tabel 1 ini, kita bikin style optionnya di kolom di tabel setup di ininya di cell style-nya left column itu kita bikin new cell style. New cell style, daleman tengah. Nah, paragrafnya juga berarti paragraf daleman tabel yang baru. Daleman 2. Daleman tabel 2 gitu. Nah, dia bedanya di center aja. Oke. Di sini juga based on-nya. Nah, based on-nya berarti dia otomatis ngikutin stroke and fill-nya ngikutin yang daleman tadi ya. Cuman dia bedanya di paragraf style-nya. Nah, di sini kita bisa bikin daleman tengah. Nah, maka dia otomatis ke tengah. Sebenarnya fungsinya buat apa sih? Kok ada perlu tabel style? Nantinya ketika kita mau konekin ke Excel, jadi entry di Excel nih. Entry di Excel, kita konekin ke InDesign. Kontennya kita ubah di Excel. Nah, supaya nanti tampilannya nggak berubah di InDesign, maka kita harus tentukan stylenya supaya dia nggak berubah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke konekin antara InDesign dengan Excel. Aman, kayak aman. Amannya aman apa nih? Aman nggak ngerti, aman bingung. Styling ya, banyaknya styling lah tiangnya intinya di InDesign ini ya. Iya, betul sekali, styling. Tadi ada pertanyaan dari Om, gimana kalau cuma satu halaman? Satu halaman bukan bikin buku ya Om? Kalau satu halaman sih nggak perlu styling, nggak apa-apa.
Jadi ini kalau misalnya kita bikinnya banyak tabel atau banyak Betul. tabel gitu ya. Kalau kita Kalau bikin misalnya banyak tabel dengan format yang sama, gitu. tabelnya banyaknya tuh di atas 10 atau berapa gitu? Ya di atas 2 lah. S2. Oke, 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 sip. Ketika kita bikin lagi nanti kan enak. Nah, di sini kita bikin tambah lagi. Di sini ya. Tabel berikutnya. Oke, ya otomatis. Kita ganti stylenya judul tabel kan. Kan kita bikin tabel baru, tabel dengan tabel yang sama, ya kita tinggal pilih, kita ganti dengan tabel 1, otomatis berubah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak repot-repot.